meniti jalan orang-orang mulia. Bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman sekalian pergi ke Turki dan mampir ke Istanbul, jangan lupa mengunjungi tempat bersejarah yang dikenal dengan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari atau Sultan Ayyub. Masjid ini sangat bersejarah karena termasuk masjid yang pertama kali didirikan oleh Turki Utsmani, ya, bahkan tidak lama setelah pembebasan atau penaklukan benteng Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Masjid ini menjadi bersejarah karena di sampingnya, ya, ada makam seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Sesuai dengan namanya Al-Ansari, dia orang Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum menempati rumahnya, Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayat mengatakan beliau tinggal sekitar 6 atau 7 bulan lamanya. Dan Rasulullah SAW dalam banyak riwayatnya pernah mengatakan bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel, ya. La tuftahanna al-Qastantiniatu ala yadi rajulin, bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Fala ni'mal amiruha, dan sebaik-baik pemimpin pasukan itu adalah dia. Wa ni'mal jaishu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Nah, ini menimbulkan motivasi tersendiri bagi sebagian sahabat Rasulullah yang mendengar hadis tersebut. Nah, di antara mereka adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena itu dengan sepenuh keyakinan dia berusaha untuk menyaksikan sendiri bagaimana kaum muslimin membebaskan benteng Konstantinopel yang saat itu berada dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Sebagaimana juga Rasulullah pernah menyebutkan bahwa mereka akan menaklukkan Yaman, Sana'a, lalu kemudian Persia dan Syam, dan semua itu disaksikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang untuk Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dia masih hidup, ya. Ketika pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib, dia diberikan karunia yang panjang usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tibalah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga Abu Sufyan juga berkehendak, ya, berkeinginan untuk membebaskan benteng Konstantinopel ini. Karena itu di antara sekian banyak pasukan yang dikirim di sekitar tahun 50 sekian adalah pasukan yang dipimpin oleh putranya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan Abu Ayyub Al-Ansari yang dikisahkan di usianya yang mungkin lebih dari 80 tahun, ya, setiap kali mendengar ada pasukan Islam yang akan mengarah ke Konstantinopel, dia ikut. Karena itu ketika Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan diberangkatkan ke arah Konstantinopel ini, ya, Abu Ayyub Al-Ansari pun ikut serta. Di tengah rentannya usia, tidak menyurutkan semangatnya untuk berjihad bersama dengan kaum muslimin. Sasarannya adalah membebaskan benteng Konstantinopel. Namun perjalanan yang panjang dan melelahkan dan kekuatan pasukan Romawi yang luar biasa pada waktu itu, ya, menyebabkan kaum muslimin belum berhasil membebaskan benteng ini. Dan kendati demikian, Abu Ayyub Al-Ansari berwasiat. Katanya, kalau saya meninggal dunia, maka bawalah jenazah saya, ya, ke tempat yang paling jauh kalian kuasai, ila abghadi ghayah, ya, dan makamkan saya di reruntuhan atau tidak jauh dari benteng Konstantinopel. Dan qadarullah,
pasukan Yazid bin Muawiyah tidak berhasil menaklukkan benteng ini. Namun kemudian mereka harus balik lagi ke Syam. Adapun Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan ya, di luar benteng Konsapel, dan kita temukan makamnya sampai hari ini. Abu Ayyub Al-Ansari memang tidak bisa menyaksikan secara langsung pembebasan Konsapel karena dia sudah meninggal dunia. Namun dari makamnya dia menyaksikan, karena tahun 1453 Masehi kemudian dengan pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, kaum muslimin berhasil membebaskan benteng Konsapel dan mengubah nama kota ini menjadi Istanbul belakangan yang kita kenal. Dan hari ini kita menemukan ada makam sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari. Di seberangnya, di sampingnya ada masjid yang juga dikenal dengan Masjid Sultan Ayyub. Bagi kaum muslimin yang berada di Turki, jangan lupa mampir berziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua agar bisa menapaki sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat, termasuk diantaranya mengunjungi makam sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari. Jika Anda ingin umrah bersama kami atau menapaki sejarah Rasulullah SAW, silakan cek kontaknya di deskripsi video ini. Saya Epi Andi Bustami dari Istanbul, Turki.